Halo teman-teman, kita akan belajar multimedia bersama saya Isna Hidayatul Hoiriah. Apa itu media? Nah, jadi media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Apa itu multimedia? Multimedia adalah pemanfaatan komputer yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Nah, contohnya itu seperti audio, video, kemudian ada animasi dan juga grafik. Apa ya bedanya media dengan multimedia? Kemudian apa bedanya media dengan multimedia? Nah, media itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, sedangkan multimedia itu adalah gabungan dari dua media atau lebih. Jenis multimedia. Nah, jenis multimedia itu ada dua. Yang pertama linear. Nah, linear ini berjalan searah tanpa menggunakan alat pengontrol. Nah, contohnya itu seperti TV, kemudian film, kemudian video, maupun story di WhatsApp maupun story Instagram seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada interaktif. Nah, interaktif itu merupakan jenis multimedia yang menggunakan alat pengontrol. Nah, contohnya ada PowerPoint, kemudian ada media yang lain yaitu seperti Macromedia Flash atau Adobe Photoshop seperti itu. Fungsi multimedia. Itu ada 3. Nah, biasa kita singkat itu menjadi SKS atau suplemen, komplement, dan substitusi, yang artinya penambah, pelengkap, dan pengganti. Nah, artinya fungsi dari multimedia itu sebagai pelengkap dalam menyampaikan materi pembelajaran atau bisa juga digunakan untuk pengganti peran guru. Apa karakteristik multimedia? Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari multimedia. Nah, karakteristik dari multimedia itu yang pertama terdiri dari dua unsur atau lebih. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan individual maupun praktikal. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penggabungan dari dua unsur. Kenapa harus multimedia? Karena multimedia ini sangat menarik dan juga sangat mudah digunakan. Nah, tentunya tidak hanya itu lagi, itu akan memberikan manfaat juga bagi guru dalam mempermudah menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nah, tidak hanya itu saja, multimedia ini juga bisa digunakan di mana saja tanpa batasan apapun, dan juga lebih efektif dan efisien untuk kita gunakan. Seperti itu. Bagaimana proses seorang anak menerima informasi dari multimedia? Nah, prosesnya itu seorang anak melihat atau mendapatkan rangsangan dari panca indera mereka. Kemudian rangsangan itu ditujukan ke saraf otak untuk diteruskan untuk mendapatkan informasi. Nah, di sana nanti informasi itu akan dipilah menjadi informasi yang menurut mereka penting, itu akan disimpan di long term memori mereka, dan untuk yang kurang penting itu nanti akan disimpan dalam short term memoriesnya mereka. Nah, lebih singkatnya itu bisa berarti bahwa kognitif mereka itu menerima dari multimedia itu dengan cara melihat gambar-gambar dulu, dengan prosesnya melihat gambar-gambar. Yang kemudian setelah itu mereka memproses kata-kata yang terucap yang mereka dengar. Nah, kemudian selanjutnya mereka proses kata-kata tersebut dengan kata-kata tercetak. Nah, seperti itu. Kekurangan multimedia. Kekurangannya yang pertama membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, kemudian yang kedua, mereka membutuhkan tenaga atau kekreativitasan dari seseorang untuk menciptakan multimedia yang menarik. Seperti itu. Dan yang satu lagi, kekurangan dari multimedia itu pembuatannya tidak singkat dan membutuhkan beberapa waktu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Dadah.